Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Helen Sri Anggriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Lydia Dwina, merupakan guru geografi dari SMA Negeri 1 Jarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah selalu baik, Bu. Alhamdulillah, kita harus selalu baik, sehat dan semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran bersama peserta didik, Bu ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas bersama Ibu, seperti itu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi itu guna untuk persiapan awal agar nantinya Ibu Lydia lebih pede, seperti Ibu ya, lebih agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang Ibu Lydia harapkan. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dengan Ibu. Boleh Bu ya? Boleh, Bu. Oke, berkaitan dengan tujuan, ya ada tujuan sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran itu pasti ada tujuan. Terkait dengan tujuan, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di saat kita observasi nanti? Karena materi yang akan saya sampaikan nanti adalah pemaparan. Jadi pastinya tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami peta itu apa, kemudian yang kedua peserta didik mampu memahami fungsi dari peta itu apa, kemudian yang ketiga itu diharapkan peserta didik juga mampu menyeimbangkan inti dari pembelajaran peta itu sendiri, dan yang keempat diharapkan peserta didik itu mampu mendeskripsikan Indonesia itu melalui peta itu sendiri. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke, dari tujuan yang akan Ibu lakukan tadi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam tujuan pembelajaran tersebut? Area mana nih Bu yang akan Ibu kembangkan? Untuk materi kali ini, untuk pengembangan yang ingin saya kembangkan itu adalah kemampuan siswa mendeskripsikan peta itu sendiri. Mendeskripsikan peta ya. Kira-kira apa sih rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Misalnya dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam melakukan kegiatan observasi nanti. Karena materi saya ini tentang peta, jadi untuk pertemuan di kelas nanti untuk media, metode itu biasanya saya tidak berpatokan dengan satu metode saja. Biasanya saya gunakan itu ada yang penggunaan media audiovisual, saya juga ada metode diskusi, kemudian ada metode ceramah juga, supaya siswa itu lebih memahami dari materi apa yang akan saya sampaikan nanti. Intinya itu berdiferensiasi seperti itu. Iya, benar sekali. Kemudian saya juga menggunakan mengaitkannya dengan KSE, kemudian mengelompokkan siswa berdiskusi sesuai minat dan bakat mereka. Mereka ingin mendeskripsikan materi ini melalui apa, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itulah Bu ya, kita sebagai guru harus berpusat pada peserta didik. Dan oke Bu, kira-kira kapan Bu kita akan melakukan kegiatan observasi? Sepertinya itu saya akan memilih hari Selasa di kelas 10B, karena itu saya ada jam di sana, jam ketiga dan 4, yaitu pukul 9 sampai dengan 10.15. Oke, jadi kita akan melakukan kegiatan observasi itu pada hari Selasa mendatang, Iya, ya, tepatnya pada jam ketiga 4, Iya. pada pukul 9 sampai 10.15 gitu ya. Sebelum saya akhiri kegiatan pra-observasi ini, ya boleh Bu, ya. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi yang kita lakukan sekarang? Dari percakapan hari ini pastinya yang saya dapatkan itu adalah persiapan
akan saya pakai nanti, itu saya lebih siap dengan adanya percakapan pra-observasi. Jadi dari percakapan pra-observasi ini lebih membuat kita lebih matang lagi Bu ya dalam menyiapkan rancangan pembelajaran yang kita lakukan. Baiklah Bu Lydia, mungkin inilah yang dapat kita lakukan dalam pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi yang nantinya akan kita laksanakan, kemudian pasca observasi yang nantinya kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Mesra Dewi yang datang dari Kabupaten Langkat seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu Lydia atas waktunya, atas waktu dan kesempatannya sehingga kita dapat melaksanakan percakapan pra-observasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran ini, yang baiknya kita berdoa. Doa mulai. Alfianti Sahrim
ya. Devin Bagas Saputra Pen. Nah. Nah. Dimas Satrio Akar. Mas gimana? Nah, oke. Febri Anissa. Gimana, Pak? Nah. Putri Suci Ramadhani. Gimana, Pak? Bahagia. Gayatri Maharani. Gimana, Gayatri? Senang. Alhamdulillah. Hendra Lestanto. Benar? Nah, senang tapi wajahnya tidak menunjukkan kalau dia bahagia. Lusan Haki. Benar? Gimana, Lusan? Senang. Keisa Aziza Sulista. Senang juga. Alhamdulillah. Laura Safitri. Bahagia. Oke. Leska Septiani. Gimana, Leska? Muhammad Nabil? Ya, baca Nabil. Muhammad Nabil. Melita Yeslia. Bahagia, oke. Muhammad Jeniansa. Ayo, oke. Raja. Mana Raja? Gimana? Senang, baik-baik saja. Dekerwan. Reno Saputra. Sakit apa? Rismanila Saputri. Mana Res? Hah? Bahagia, oke, bagus. Negara Gio Octavia. Bahagia tapi Tiara Amanda. Gimana Tiara? Bahagia. Marlizi. Rahmat Kurnia. Happy, oke, good. Lauren Osya. Lorenza. Gimana Lorenza? Bahagia. Muhammad Tejara Priyansa. Jadi di antara 32 orang yang baik-baik saja itu sekolah. Kita akan belajar geografi. Belum belajar, ada yang mau ditanyakan? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang penetapan dasar geografi. Ada yang masih ingat tentang penetapan dasar geografi? Pasar prinsip masih ingat? Atau ada yang masih ingat pengertian geografi? Geografi adalah Geo artinya bumi. Geografi artinya bumi. Jadi geografi adalah lukisan atau deskripsi tentang bumi. Tentang bumi. Untuk minggu ini materi kita lanjut ke peta. Sudah pernah mendengar kata peta? Sudah. Sekarang itu tanya dulu. Ketika kalian mendengar kata peta yang terlintas di pikiran kalian, peta, bukan peta, peta. Peta. Nih. Bacanya peta, bukan peta. Bahasa Inggris peta apa? Map. Kamu bacanya, kalau kamu sebelah, yang ini kamu baca peta, yang ini kamu baca map. Oke, ini adalah yang kita pelajari pengertian peta, jenis peta, fungsi peta, proyeksi peta, keterampilan dasar. Sebelum kita melangkah ke materi, kita bahas dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Tujuan kita
garis tapi peta. Pintar Rehan. Itu enggak bahkan di rumah. Pintar dia. Itu belajar kan? Masih ingat enak sembilan. Garis tapi peta, apa lagi? Garis peta, garis bujur. Ada yang masih ingat yang lain? Ada yang masih ingat yang lain? Ada yang ingat? Tidak ada? Tidak ada yang ingat? Saya sudah pernah belajar bersama. Ayo. Ayo tegak, ada yang ingat? Atau tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat? Atau sebenarnya kalian sedang galau sama seperti Nesa, nanti berusaha mendengarkan diri sendiri. Jadi ini adalah capaian pembelajaran yang harus kita capai dan tujuan pembelajaran yang harus kita dapat. Oke. Sebelum lanjut ke pengertian kertas, sekarang bukunya kalian tutup dulu. Kalian tutup. Ambil posisi paling enak menurut kalian. Lihat mobil maju mereknya Kijang, kerjasama Indonesia Jepang. Baru tahu kebanyakan Kijang. Kerjasama Indonesia Jepang. Coba nanti kalau pulang ke rumah nanti kamu lihat perabot yang ada di rumah kamu tuh yang ada Made in Indonesia itu yang mana? Minggu depan lapor Kang Ibu, ada kok sepatu bapakku ke kebun mereka Made in China. Susah. Tusuk gigi yang dari bambu kecil-kecil itu saja, itu tulisannya apa? Cek perhatian. Made in China. Yang merasa menemukan kunci motor, silakan. Padahal di Indonesia kaya sekali, bambu banyak, kayu banyak, apalagi Yang merasa lidi menemukan banyak kunci banget. motor, Tusuk gigi juga kita harus silakan impor dari kembalikan sana. kunci dan tiket sekarang juga. Itu baru yang mudah, apalagi misalnya ban mobil, ban motor. Sekali lagi. Terus saja jauh, ibu kasih contoh. Lahan penghasil Silakan kembalikan kopi. kopi. Jarai negara manfaat penghasil kopi. Ada di Indonesia merek kopi lahat. Terkenalnya apa? Kopi Bambu. 5 tahun ibu tinggal di Lampung, setahu ibu cuma Lampung Barat yang ada kebun kopi. Tapi kenapa terkenal di Indonesia, di Jawa, di mana-mana itu luwak Lampung, kopi Lampung. Padahal Lampung itu hanya gudang tempat menampung kopi dari Sumatera Selatan. PR kamu. Kalau kualitas kita tidak meningkat, kita akan terus tetap begini. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut ke jenis-jenis peta, silakan berdiri dulu. Kita ice breaking.
Kalian bagus hari ini. Oke, sekarang Ibu mau namanya peta itu kan mendeskripsikan ya. Kemudian untuk hari ini silakan kalian membentuk kelompok untuk mendeskripsikan Indonesia sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Silakan gabung dengan kelompoknya. Kursinya diambil, ayo ditarik. Silakan. Kelompok ini. Kelompok satu mana? Mendeskripsikan Indonesia dengan tulisan. Oke. Kelompok dua mendeskripsikan Indonesia dengan gambar. Oke. Kelompok tiga mendeskripsikan Indonesia dengan puisi. Puisi. Oke. Kalian punya waktu 15
kelompok yang depan. Yang lain perhatikan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mewakili teman kelompok saya dari kelompok 1 dan tentang hasil deskripsian kelompok kami. Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Hanya itu yang kami deskripsikan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilannya maju ke depan. Mendeskripsikan Indonesia dengan peta. Silakan kelompok 2. Kelompok lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pulau. Indonesia terdiri dari 1.768 pulau kurang lebih yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Adapun beberapa pulau besar di Indonesia yang terdiri atas 1. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kelompoknya dalam bentuk puisi. Deskripsi Indonesia dalam bentuk puisi. Silakan kelompok 3 yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah puisi. Indonesiaku, engkau sangat dicintai, engkau sangat indah. Indonesiaku, engkau penuh dengan canda tawa, penuh dengan hijau-hijauan, berumputan yang hijau, biru air laut, burung yang berkicau. Wahai orang-orang tak bertanggung jawab, janganlah engkau rusak alam yang indah ini. Biarkan Indonesiaku tetap damai. Janganlah kau buat air laut biru menjadi hitam. Biarkan Indonesiaku tentram. Jangan kau rusak Indonesiaku. Biarkan Indonesiaku yang menjadi Indonesia yang berman, penuh hijauan laut, yang kaya akan alam dan budaya. Biarkan Indonesiaku tetap sejahtera. Cintailah negeri kita, kembali Indonesia. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Tanpa terasa hampir 2 jam kita belajar untuk hari ini. Tapi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita hari ini sudah mempelajari materi tentang pengertian peta. Ada yang masih ingat tadi? Gambaran permukaan bumi dalam bidang peta. Itu disebut dengan peta. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang peta dan skala. Kita akan menghitung skala peta. Terus hafal kali-kalian. Ada yang belum hafal? Hafal semua? Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Ke depan kita lanjutkan dengan materi yang baru, dengan suasana hati kalian yang baru. Silakan nanti kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita jumpa lagi minggu depan. Untuk tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ibu Helen Sri Andriani dan rekan saya Ibu Lydia Biwina selaku guru mata pelajaran geografi yang telah bersedia saya observasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Mesra Dewi yang telah menyempatkan diri untuk hadir di SMA Negeri 1. Bagaimana kabarnya Ibu Lydia hari ini? Alhamdulillah seperti biasa, bagaimana baik. Oke, selalu baik dan semangat Bu ya. Ibu Mesra Dewi, terima kasih ya telah hadir. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Helen, kabarnya baik. Semoga Ibu Helen dan Ibu Lydia juga selalu dalam keadaan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita selalu harus dalam keadaan baik seperti itu. Baiklah Bu Lydia, kali ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi Bu ya, di mana menindaklanjuti dari kegiatan kita kemarin dari pra-observasi ke observasi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya telah kita laksanakan rangkaian yang saya sebutkan tadi selama 2 jam pembelajaran di kelas IPB Bu ya kemarin. Bagaimana Bu perasaan Ibu Lydia setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Seperti biasa, kalau kita selesai mengajar anak-anak itu selalu menyenangkan karena kita bisa menyampaikan hal-hal baru kepada mereka dan melihat antusias mereka itu sangat menyenangkan bagi saya. Oke, ya alhamdulillah Bu ya, saya pun melihat kegiatan pembelajaran tadi berjalan dengan baik Bu ya. Selanjutnya bagaimana sih menurut Ibu melakukan penilaian performa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dirasakan? Kalau menurut saya sendiri proses pembelajaran saya itu sudah cukup baik, tapi masih ada beberapa yang harus saya perbaiki ke depannya bahannya karena ada kendala-kendala di kelas itu biasa, tetapi ke depannya akan saya perbaiki. Nah, apa yang membuat Ibu Lydia menilai demikian Bu ya? Karena saya sendiri mengalami ketika mengajar anak itu ada beberapa siswa yang agak sulit dikondisikan, kemudian ada siswa yang tidak mau berinteraksi, tidak mau berkolaborasi, seperti itu. Baik Bu ya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang telah saya lakukan tadi Bu ya? Iya, boleh silakan. Oke. Baik Bu, menurut pengamatan saya kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Lydia lakukan itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan Bu ya.
Sesuai dengan tujuan pasca observasi kemarin, Ibu Lydia mengharapkan peserta didik dapat memahami materi peta dan pemetaan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sudah dapat mencapai ke tujuan pembelajaran tersebut ya. Dari area pengembangan yang Ibu Lydia kembangkan dari meningkatkan kompetensi diri dan pelaksanaan pembelajaran berreferensiasi kemarin Bu ya, dan terintegrasi dengan KSE Bu ya, agar siswanya mungkin di kegiatan pembelajaran itu biasanya jam siang kan geografi Bu ya, jadi dalam kegiatan KSE dalam masuk integrasikan KSE tersebut dapat membuat siswa tadi merasakan perasaannya mungkin ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Ibu juga mengelompokkan kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan minat bakat peserta didik tersebut Bu ya, itu sangat bagus Bu ya. Jadi siswa tersebut dapat melakukan kegiatan itu sesuai dengan yang mereka inginkan seperti itu ya, sesuai dengan harapan kita kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan harapan kita, kemudian berpihak kepada peserta didik intinya Bu ya. Bagaimana dengan pendapat Ibu Lydia setelah saya melakukan pengamatan yang telah saya lakukan? Kalau saya sejauh ini ketika ada teman yang mengobservasi, ada pihak yang mengamati, itu cukup baik ya menurut saya, karena dengan adanya observasi dari rekan sejawat itu kita jadi tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, kemudian kita juga mendapatkan masukan dari teman sejawat untuk hal-hal yang menjadi kekurangan kita, kemudian kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Apa sih kendala Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Apakah ada kendalakah Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama kita observasi? Ya, kalau untuk kendala itu pastinya selalu ada Bu ya, karena ketika kita masuk kelas itu kita menghadapi karakter setiap anak itu yang beraneka ragam dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan kendala itu pasti ada. Kebetulan pada kemarin ketika saya diobservasi oleh Ibu Helen, itu yang jadi kendala saya adalah agak kerepotan sedikit mengkondisikan anak, karena ada anak yang tidak mau berinteraksi dengan temannya, ada anak yang sibuk sendiri dengan kegiatannya seperti itu. Oke, jadi kendalanya sulit untuk mengkondisikan peserta didik yang mungkin minat belajarnya kurang gitu ya, sehingga dia susah untuk dikontrol seperti itu Bu ya. Oke. Apa tindak lanjut Ibu dalam mengatasi peserta didik yang Ibu sebutkan tadi? Kemungkinan kalau untuk tindak lanjut itu kemungkinan saya akan mengkondisikannya supaya kedepannya mereka bisa lebih bekerja sama dengan guru yang mengajar di kelas, supaya mereka lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman di kelas. Baiklah Ibu, rencana Ibu yang sampaikan barusan itu sangat bagus Bu ya. Lantas apakah ada yang Ibu harapkan dalam kegiatan guru atau rekan sejawat yang Ibu harapkan dalam melakukan proses perbaikan yang lakukan? Kalau untuk perbaikan itu pastinya kita membutuhkan kerjasama dari rekan sejawat. Luar biasa sekali Bu ya rencananya, semoga bisa terlaksana dengan segera Bu ya, dan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya menunggu kabar baik dari Ibu Lydia setelah Ibu melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran hasil observasi ini.